Posisi makamnya pun berada di atas perbukitan sehingga harus menanjak. Hasil investigasi dari sahabat kami yang berada atau langsung dari lokasi. Mbak Sayyid Umar berpangkat Kliwon, itu yang tertulis itu salah. Tapi perubahannya menunggu dari PBNU karena sudah dijanjikan surat resminya dari PBNU untuk. Kenapa harus menunggu PBNU? Jangan-jangan saat pembangunan dulu ada keterlibatan dari orang-orang yang berada di bawah naungan PBNU. Ketika hall yang besar-besaran itu kan rencananya akan mengundang Mbah Lutfi bin Yahya. Mbah Lutfi pada saat itu masih Ketua Umum Jakman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Pada edisi yang lalu kami menayangkan hasil dari upaya sahabat-sahabat kami di dalam meluruskan sejarah, terkhusus yang berada di daerah Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan nisan Mbah Kliwon atau makam Mbah Kliwon yang kemudian dijadikan Ba'alwi dalam nisannya dengan nama Habib Umar Basyaiban. Ada beberapa hal yang kemudian mengganjal banyak sahabat yang juga ada kaitannya dengan penyebutan menunggu PBNU. Kenapa harus menunggu PBNU? Nah, sebelum ke sana, terima kasih kami tidak terhingga terhadap saudara-saudaraku sekalian yang setia menonton kanal ini. Karena kami mohon maaf tiada maksud untuk viral-viralan ya. Kami hanya berusaha semampu kami di dalam meluruskan sejarah, semampu kami. Nah, untuk yang di Magelang ini, kami memiliki sahabat di sana pada tahun 2024 yang silam melaporkan kepada kami, lalu menginvestigasi wawancara dengan sejumlah tokoh di sana, walaupun sebagian tokoh-tokoh itu tidak mau disebut namanya, lalu kami tayangkan. Dari 2024 masuk ke 2026 dalam hitungan bulan masuk tahun ketiga atau 2 tahun lebih, alhamdulillah kemudian ada klarifikasi yang dilakukan oleh salah seorang sahabat kami, yakni Ustadz Dul Magelang. Melalui Ustadz Dul ini kemudian kami menyampaikan beberapa hal agar dilakukan penelusuran sehingga kemudian ada klarifikasinya sebagaimana yang telah kami tayangkan edisi yang lalu. Pertama, ini kita harus bersyukur ya, tahaddus bin nikmah. Walaupun saya sendiri tidak pernah mengaku sebagai pejuang dan tidak pernah saya mengatakan diri saya ini berjuang ya, saya hanya berusaha gitu aja. Ya. Pelan, lambat, penuh dengan rintangan, ya dalam satu usaha adalah hal yang wajar. Ini kan ya sekitar 2 tahun baru ada klarifikasi. Tapi ini juga harus kita syukuri bahwa upaya kita yang barangkali tidak ada artinya ini, upaya kita yang hanya cuap-cuap ini dan sebagian juga turun ke lapangan, alhamdulillah Allah kabulkan, ada buahnya menjelaskan tentang siapa, terkhusus buat yang Mbah Kliwon, akhirnya terkuak siapa Mbah Kliwon yang sebenarnya menurut keterangan tokoh-tokoh setempat, diantaranya adalah riwayat dari Mbah Mangli, kemudian juga disebut ada Mbah Mat Watu Congol dan sejumlah tokoh lainnya, yang ini disampaikan oleh Pak Kiai yang merupakan juru kunci dari makam yang telah diba'alwikan itu. Ini satu hal yang luar biasa, karena sebelumnya pada saat kami menayangkan ini 2024 yang lalu, banyak di kolom komentar kami itu yang mencurigai arah 9, ada juga yang marah dan sebagainya ketika kami menayangkan itu. Entah siapa, barangkali dari pembangun cungkup makam itu dari kalangan siapalah ya. Pada intinya bahwa di saat kami menayangkan bukan berarti aman-aman saja. Berbagai cercaan dialamatkan kepada kami.
Alhamdulillah masuk tahun ketiga atau setelah sekitar 2 tahun lebih ada klarifikasi. Terima kasih ya Allah, dan terima kasih juga kepada Anda saudara-saudaraku sekalian atas hal ini. Namun sebagaimana yang kami sampaikan tadi masih menyisakan tanya. Kenapa? Karena sampai saat ini walaupun ada klarifikasi yang mungkin hanya arah 9 yang menayangkan, dalam bentuk fisik Nissan itu belum dirubah namanya. Namanya masih Habib Umar dan satunya dikatakan sebagai istri yang digelari Syarifah. Padahal jelas-jelas juru kuncinya sendiri yang mengatakan sesuai dengan keterangan para kiai-kiai sepuh terdahulu bahwa itu bukan Ba'alwi, bukan Habib, melainkan dinyatakan sebagai Sayyid, yakni Sayyid Umar yang merupakan pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, berkenaan dengan pasukan Pangeran Diponegoro dari kalangan Sayyid Hijaz, ini sangat dikenal. Baik mungkin Anda bisa melacak dalam naskah-naskah yang ada, atau bisa menyimak dari keterangan-keterangan yang kerap kali disampaikan oleh Ki Haji Agus Sunyoto terkait dengan kaum Sayyidan yang ada di Jogja. Kan ada kampung Sayyidan, itu tempatnya para Sayyid menurut Ki Agus, yang diantara beliau-beliau ini di masa lampau membersamai gerak juang Pangeran Diponegoro. Jadi bukan Ba'alwi. Namun kenapa sampai hari ini belum juga dibongkar, belum juga dikembalikan kepada nama aslinya? Menurut keterangan sahabat kami Ustadz Dul yang mewawancarai juru kunci, karena menunggu PBNU. Wet kemuning berarti. Nah, satu tanda Laskar Pangeran Diponegoro wet kemuning. Jadi yang ditulis itu memang mengakui salah tulis. Yang membuat grafir itu salah. Bukan Mbak Yai yang salah, tapi yang membuat grafirnya itu yang salah. Jadi namanya adalah Mbak Sayyid Umar berpangkat Kliwon. Yang ada itu, yang tertulis itu salah tulis. Tapi perubahannya menunggu dari PBNU, karena sudah dijanjikan Mbak Yai tadi, sudah dijanjikan kemarin dari Jatman juga sudah ada yang kesini, dari PBNU ini menunggu surat resminya dari PBNU untuk merubah nama. Nah, yang kreatif yang salah tadi biar tidak menjadi kemana-mana. Nah, saya kemudian kontak Ustadz Dul. Kenapa seperti itu? Beliau tidak memberikan banyak pandangan ya. Beliau sendiri tidak tahu kenapa harus menunggu PBNU. Apakah hanya alibi dari Pak Kiai Juru Kunci? Hanya alasan? Atau jangan-jangan saat pembangunan dulu ada keterlibatan dari orang-orang yang berada di bawah naungan PBNU. Ini hanya perkiraan ya. Karena apa? Perkiraan juga ini ada dasarnya. Ketika hall yang besar-besaran itu kan rencananya akan mengundang Mbah Lutfi bin Yahya sebagai penceramah. Tapi karena katanya berhalangan sehingga Mbah Lutfi tidak hadir. Mbah Lutfi pada saat itu posisinya kan masih Jatman, masih ketua umum Jatman sebagai Banom bawahan PBNU. Apakah ketika pembangunan awal makam itu menjadi Habib Umar Basyaiban didanai oleh Jatman yang merupakan banomnya PBNU di bawah Mbah Lutfi pada saat itu, atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi ada yang menduga ke sana. Saya garis bawahi bahwa itu hanya dugaan atau asumsi ya, karena kebiasaan dari Mbah Lutfi sendiri sebagaimana yang kita ketahui. Maka dengan ini Mbah Kiai dan para tokoh di daerah Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, terkhusus yang berada di daerah Kliwonan itu, monggo diperjelas. Apakah benar ada kaitannya dengan PBNU atau hanya sekedar alasan? Kan sama-sama kita tidak tahu. Maka sekalian klarifikasi, sekalian juga diselesaikan. Dan bersama ini juga kami mohon kepada saudara-saudaraku sekalian agar tayangan kami yang kemarin ini mohon dibantu untuk dikirim ke yang lain agar mengetahui bahwa telah terjadi klarifikasi bahwa Mbah Kliwon yang dianggap sebagai
bagian dari Alwi bernama Habib Umar Basyaiban itu salah. Yang benar beliau menurut keterangan para sepuh adalah Sayyid Umar yang merupakan pasukan dari Pangeran Diponegoro. Demikian, semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar.